Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Dari rumah. Jalan ke sini baik-baik saja. Sebelum melakukan proses konseling, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu antara satu sama lain. Mulai dari saya pertama sekali, yaitu perkenalkan, nama saya Andrea Gutawang Putri. Silakan saudari Nama saya Dwi Jadia. Biasanya dipanggilnya Dwi. Sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya sih cuma kuliah ya. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas Bengkulu, Jurusan? jurusan Bimbingan dan Konseling. Berarti kita sama ya. Saya juga dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya Dwi mau panggil saya apa? Ibu, Mbak ya. Sebelumnya Mbak ingin tahu sebelumnya Dwi pernah nggak melakukan konseling? Udah pernah. Oh, jadi Dwi udah pernah melakukan konseling. Berarti Dwi sudah tahu sedikit-sedikit bagaimana proses konseling ini. Nah, di sini Dwi mau dijelaskan lagi atau enggak? Boleh jelaskan lagi. Nah, di sini Mbak menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, konseling itu di sini Mbak sebagai konselornya dan Dwi sebagai kliennya. Jadi di sini Mbak memberikan bantuan layanan berupa proses konseling kepada Dwi untuk membantu Dwi dalam mengungkapkan perasaan-perasaan yang mengganjal di hati atau di pikiran Dwi. Mbak harap di sini Dwi lebih terbuka, bicarakan saja, tidak perlu takut dan sukarela dalam membicarakan apa yang ingin Dwi bicarakan kepada Mbak. Nah, apakah di sini Dwi sudah paham dengan penjelasan yang sudah Mbak jelaskan tadi? Sudah paham. Nah, baiklah kalau Dwi sudah paham. Nah, di sini kita langsung saja. Saya mendengar cerita yang ingin Dwi ceritakan kepada saya. Silakan Dwi. Nah, tapi ini Mbak, kan saya nih kuliah masih online ya, karena kita masih pandemi, jadi belum boleh kuliah secara offline. Terus saya juga selama kuliah online ini, saya kuliahnya tuh di rumah. Nah, di rumah saya itu jaraknya dari kampus itu jauh, jadi saya kan di Bengkulu ini ngekos. Kalau saya di rumah tuh ini kadang kalau lagi ada tugas ataupun lagi via Zoom kuliahnya, kadang tuh nggak ada sinyal Mbak. Jadi saya tuh merasa bingung kalau saya kuliahnya di Bengkulu di kos, satu sisi itu jauh dari orang tua saya dan membutuhkan biaya tambah kanan dan itu nggak sedikit. Dan saya juga merasa kasihan sama orang tua saya karena saya nggak bisa membantu orang tua saya. Kalau kuliahnya di rumah kan saya bisa membantu sambil membantu orang tua saya, tapi ya itu hambatannya pada jaringan. Kalau misalnya kayak lagi mati lampu, jadi kan susah sinyal, mana lagi ngezoom, dosen tuh lagi nerangin kan, menjelaskan tentang materi-materi buat hari ini. Juga kadang kalau lagi ulangan juga, saya pernah sampai saya tuh nangis karena pas saya mau ngumpul dan itu belum selesai, sedikit lagi waktunya, tinggal sedikit lagi saya mengumpul, tiba-tiba lampunya tuh mati dan gak hidup. Jadi saya tuh bingung Mbak, jadi saya tuh nangis karena saya belum ngumpul, dan itu membuat saya merasa kalau nilai saya tuh bakal turun gitu Mbak. Bingung saya Mbak. Apakah hal itu sangat mengganggu bagi Dwi? Ya tentunya sangat mengganggu sekali ya Mbak, soalnya kan saya juga kadang bingung sendiri ya. Kadang saya bertanya sama orang tua, ya orang tua harus gimana, mereka taunya ya mereka membiayai saya kan. Kalau gitu ya
kadang saya harus bolak-balik dari dusun saya ke Bengkulu ini untuk kalau misalnya kayak lagi ada ulangan saya bela-belain datang ke sini, tapi kadang nggak jadi ulangannya kan, padahal saya udah jauh-jauh ke sini. Jadi kadang saya tuh merasa kalau lagi jatuh saya bingung ini harus gimana, kenapa. Bahkan kadang saya tuh sampai depresi Mbak memikirkan ini. Kenapa Dwi sampai memikirkan ini? Ya karena itu tadi Mbak, saya bingung saya harus apa gitu. Kalau saya dulu kan saya nambah beban orang tua lagi dengan biaya-biaya dulu saya mau di kota, belum kehidupan sehari-hari saya makan dan sebagainya di sini. Dan saya juga nggak bisa bantu orang tua kalau saya di Bengkulu. Nah, di sini Mbak mau tanya, apa yang Dwi lakukan saat Dwi lagi depresi gitu? Ya kadang saya diam, lamun gitu Mbak. Kadang juga saya main HP, dia berpikir ini gimana. Ada nggak hal-hal yang bisa menghilangkan depresi Dwi itu? Nggak tahu ya Mbak. Kalau selama ini kalau saya depresi ya saya cuma diam, nggak ada kegiatan lain sekali, saya tidur. Apakah itu bisa menghilangkan depresi Dwi atau gimana? Ya tapi ya hilangnya ya pas saat saya tidur. Tapi terkadang kalau udah saya tidur kadang saya udah tenang gitu kan Mbak. Saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan nantinya biar hilang depresi ini gitu Mbak. Nggak ada hal lain gitu seperti refreshing kemana gitu untuk menghilangkan sejenak beban yang dipikirkan gitu? Mungkin pergi keluar rumah itu pun kalau ada yang ngajak, karena saya kan tipe orang yang nggak suka jalan-jalan keluar gitu Mbak. Kalau mungkin kalau ada yang ngajak ya saya mau, tapi kalau sendirian saya jarang Mbak. Jadi saya cuma diam di rumah gitu. Kadang kalau misalnya ibu saya minta bantuan ya saya bantu, mungkin dia mengajak saya pergi ke kebun. Jadi saya bingung Mbak, saya harus ngapain. Sekolah kuliah online juga ini kadang kalau saya di rumah kakak saya meminta saya untuk membantu mengasuh anak-anaknya. Jadi menurut Mbak saya harus bagaimana biar nilai saya juga kalau kuliah online ini nggak turun-turun banget gitu Mbak. Kalau saran saya ya di sini Dwi itu lebih terbuka lagi, kayak harus menghilangkan depresi Dwi itu kayak mencari teman gitu kan, mencari teman yang bisa Dwi ajak berdiskusi dan refreshing gitu, jalan-jalan kemana, bisa melihat pemandangan, karena dengan adanya masalah ketika kita melihat pemandangan yang bagus itu bisa mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di pikiran kita gitu. Jangan kalau cuman tidur, mungkin tidur bisa menghilangkan sejenak, cuman kalau berkeliling kayak melihat pemandangan yang bagus itu mungkin bisa gitu untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu, depresi itu. Nah, dengan mengasuh, kata Dwi tadi kan Dwi membantu kakak Dwi mengasuh anak-anaknya kan. Nah, di sini ini kan juga jadi permasalahan kan buat Dwi kan dalam perkuliahan Dwi. Nah, jadi apakah Dwi pernah bicara baik-baik sama kakak Dwi dengan masalahnya ini? Kalau bicara sih belum ya Mbak, soalnya kalau misalnya dia meminta saya untuk menjaga anaknya, ya saya iya-iyain aja, tapi kadang itu membuat saya pusing sendiri. Kadang tiba-tiba bosan memberi kan atau memberi tugas, terus tenggatnya juga waktunya nggak lama, jadi harus saya segera kerjakan. Tapi di sisi lain juga saya harus menjaga anak-anak dari kakak saya. Dan saya belum pernah sih bilang kayak jangan ganggu gitu. Saya kadang nggak
kesulitan dengan permasalahan ini? Ya mungkin kalau untuk sama kakak saya ya mungkin saya akan mencoba bilang sama dia kalau saya lagi kuliah saya nggak bisa nitip bantu nitip bantu jaga anak-anaknya karena saya lagi kuliah dan saya membuat tugas. Mungkin gitu. Apakah Dwi pernah mencoba membicarakan itu sama kakak Dwi? Belum sebelumnya. Nah, bagus kalau Dwi mau mencoba bilang baik-baik sama kakak Dwi dalam menjaga keponakan Dwi ini. Kalau Dwi di dusun, apakah Dwi pernah meminta bantuan kepada teman dalam ketika Dwi susah sinyal? Pernah sih Pak, tapi kadang dia juga kan lagi kuliah, jadi kalau lagi kuliah ya udah saya nggak mau mengganggu dia, nggak enak Pak. Nah, jadi di sini kalau boleh saya kasih tahu, Dwi itu juga perlu gitu mencari teman, gitu kan, mencari teman dalam hal membantu Dwi gitu dalam permasalahan yang Dwi hadapin ketika Dwi ada di dusun, gitu kan, mencari teman yang bisa membantu Dwi mencari sinyal atau ketika membawa Dwi kemana, gitu kan, untuk mencari sinyal. Iya Pak. Jadi Dwi itu harus berani dalam mengambil keputusan, harus berani bilang sama teman gitu kan untuk membantu Dwi dalam permasalahan-permasalahan perkuliahan ini gitu. Supaya Dwi itu nggak bingung sendiri dan tidak depresi, juga mengurangin depresi Dwi gitu. Ya Pak. Jadi di sini apa yang kesimpulan yang dapat Dwi ambil dari proses konseling? Sebenarnya ya saya harus lebih bisa mengambil keputusan kalau misalnya susah jaringan, kalau lagi kuliah minta bantuan teman. Terus untuk mengurangi depresi saya mungkin saya bisa dengan keluar, mungkin pergi melihat gimana pemandangan, refreshing lah. Dan dalam urusan kakak saya yang meminta saya mengasuh anaknya, mungkin saya bisa bicara baik-baik dengan dia untuk tidak mengganggu saya dulu kalau lagi kuliah dan membuat tugas. Mungkin itu saja. Nah, jadi di sini Dwi tetap semangat gitu kan, walaupun Dwi jauh dari kota istilahnya kan, Dwi tetap semangat dan Dwi juga harus berani dalam mengambil resiko-resiko apapun itu gitu. Semoga di sini Dwi lebih bisa mandiri lagi ke depannya gitu kan. Terima kasih juga Dwi sudah menyempatkan waktu untuk konseling hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas kepercayaan Dwi terhadap saya gitu kan.